Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Tetap dukung channel saya dengan tekan like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan untuk kalian yang telah mendukung channel saya doakan semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dan sukses selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat menonton, selamat menyaksikan. Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas suatu daerah di Jawa Barat, yaitu tepatnya akan membahas tentang kota kelahiran saya, yaitu Kabupaten Sumedang. Apakah yang akan saya bahas dari Sumedang? Nanti kalian akan mengetahui, makanya tonton video ini sampai habis, dan kalau ada iklan jangan di skip. Oke, jadi Kabupaten Sumedang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Ibu kotanya adalah Kecamatan Sumedang Utara. Kenapa saya membahas Kabupaten Sumedang? Biasanya berisi konten games, Mobile Legends, dan PUBG. Namun kali ini membahas tentang Sumedang karena ada satu hal yang menarik buat saya. Nah, Kabupaten Sumedang ini sekitar 45 km timur laut dari kota Bandung. Pasti orang-orang mengenal Sumedang dengan tahunya saja, yaitu tahu Sumedang. Tetapi banyak hal yang sungguh sangat menarik dari kota ini guys. Jadi kali ini saya akan membahas foto-foto Kabupaten Sumedang tempo dulu yang diambil dari buku yang berjudul Hot Paradise Van Java, atau bisa diartikan surga di tanah Jawa. Ini adalah buku karya Wijnand Kerkhoff tahun 1939. Nah, jadi kenapa orang luar atau Wijnand Kerkhoff ini menyusun buku Hot Paradise Van Java ini? Karena beliau adalah seorang wisatawan dan juga fotografer guys. Dan Sumedang oleh wisatawan dunia disebut Itali Tibelah Wetan atau Itali dari sebelah timur guys. Karena Tuan Kerkhoff ini sangat mengagumi sesuatu yang ada di Kabupaten Sumedang. Salah satunya, menurut buku ini, sepanjang mata memandang yang terlihat hanya sebuah hamparan keindahan. Dan Tuan Kerkhoff ini sungguh sangat tertarik kepada orang-orang Kabupaten Sumedang yang terkenal sangat ramah. Nah, tapi foto-foto ini yang diambil dari buku Hot Paradise Van Java ini sudah dipoles oleh alat yang bernama Colorize. Sudah ada pengeditan agar sedikit lebih jelas dan dapat menggambarkan keadaan tempo dulu. Oke guys, kita ke foto selanjutnya. Nah, ini adalah sebuah bangunan bernama Lingga guys. Nah, jadi Sumedang mempunyai ciri khas sebagai kota kuno di Pulau Jawa, yaitu terdapat alun-alun sebagai pusat kota yang dikelilingi oleh Masjid Agung, rumah penjara atau lapas, dan kantor pemerintahan. Di tengah alun-alun ini terdapat bangunan yang bernama Lingga, tugu peringatan yang dibangun pada tahun 1922, dibuat oleh Pangeran Sicing dari negeri Belanda dan dipersembahkan untuk Pangeran Arya Surya Atmaja atas jasa-jasanya dalam mengembangkan Kabupaten Sumedang. Lingga diresmikan pada tanggal 22 Juli 1922 oleh Gubernur Jenderal Mr. Dr. Dick Fogg. Sampai saat ini Lingga dijadikan lambang daerah Kabupaten Sumedang
Nah, selanjutnya ini ada foto salah satu Bupati Sumedang, guys. Namanya Pangeran Arya Surya Atmaja, Bupati Sumedang pada tahun 1883 sampai 1919. Pernah diajukan atau diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional dimulai sejak tahun 2011. Namun, pengajuan ini tertunda karena beberapa alasan atau beberapa faktor. Nah, jadi guys, Pangeran Arya Surya Atmaja ini menjadi Bupati Sumedang setelah menggantikan ayahnya, Pangeran Surya Kusuma Adinata, yang wafat, guys. Nah, Pangeran Arya Surya Atmaja ini bernama Raden Sadeli. Dilahirkan di Sumedang 11 Januari 1851. Sebelum menjadi Bupati Sumedang, Raden Sadeli adalah Patih Afdeling Sukapura Kolot di Mangun Reja. Pada tanggal 31 Januari 1883 diangkat menjadi Bupati Sumedang dengan memakai gelar Pangeran Arya Surya Atmaja. Nah, Pangeran Surya Atmaja ini adalah Bupati Sumedang terakhir yang mendapat gelar pangeran, sehingga disebut Pangeran Panungtung. Meskipun bupati selanjutnya itu merupakan keturunan dari Kerajaan Sumedang Larang, tapi tidak memakai gelar pangeran, guys, seperti itu. Nah, ada hal menarik, guys. Jadi adalah salah satu tokoh pahlawan nasional, yaitu Cut Nyadin dari Aceh, yang pada masa pemerintahan Pangeran Arya Surya Atmaja, tepatnya bulan Juli 1907, tanggalnya tidak ada, Cut Nyadin dibawa ke Sumedang oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu Cut Nyadin ditemani oleh dua orang, yakni Panglima dan Teku Nana. Selama berada di Sumedang, Cut Nyadin ditempatkan oleh Pangeran Surya Atmaja di rumah Haji Sanusi di belakang Masjid Agung Sumedang, atau sekarang di daerah Kaum mungkin, guys. Dan segala kebutuhan beliau dicukupi dengan baik oleh sang bupati hingga Cut Nyadin wafat 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Pada tahun 1919, Pangeran Arya Surya Atmaja berhenti menjadi Bupati Sumedang. Pangeran Arya Surya Atmaja wafat pada tanggal 1 Juni 1921 dan dimakamkan di Malak, Mekah ketika menunaikan ibadah haji, sehingga beliau terkenal dengan nama Pangeran Mekah. Oke John, kita ke foto selanjutnya. Nah, dan di sini ada foto dengan judul Kantor Kabupaten. Memang bangunan ini dari dulu sampai sekarang masih tetap ada dan tidak mengalami banyak perubahan. Bangunan ini ada di depan alun-alun Sumedang, di dekat Museum Prabu Gesan Ulun Sumedang, dan juga dekat dengan Masjid Agung Sumedang. Hanya saja fungsinya yang dialihkan. Sekarang Bupati Sumedang dalam menjalankan roda pemerintahan sudah berpindah ke IPP, Induk Pusat Pemerintahan. Namun bangunan ini masih tetap ada dan tidak mengalami banyak perubahan. Oke, next. Di sini ada foto kantor bank. Nah, jadi ini merupakan bank yang ada di Sumedang tempo dulu, guys. Sekarang sudah banyak bank-bank BUMN, bank-bank swasta, bank-bank pemerintahan yang ada di Sumedang. Nah, ini merupakan cikal bakal bank yang ada di Sumedang. Oke, selanjutnya ini ada foto dengan judul Kaayaan di Hiji Lembur
atau kalau diartikan adalah keadaan di suatu desa atau di suatu daerah. Nah, ini kita bisa lihat ada 3 orang anak dengan 1 orang dewasa, dan ini foto seperti kalau sekarang mungkin ini adalah gapura guys. Ini pagar bambu ini gapura dan gang masuk ke suatu kawasan atau desa. Selanjutnya kita lihat di sini ada foto dengan judul Urang Mandala Herang. Nah, ini adalah foto masyarakat di suatu desa yang bernama Mandala Herang di Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Di sini banyak sekali pepohonan. Ada pohon pisang, ada pohon kelapa, dan warga masyarakat yang kebanyakan adalah wanita dengan pakaian adat dan membawa bikul, guys. Selanjutnya di sini ada foto dengan judul Sawatra Mojang, atau dapat diartikan seorang wanita. Nah, mojang ini merupakan sebutan untuk gadis di tanah Priangan atau sebutan untuk gadis Sunda, guys. Selanjutnya ada foto dengan judul Hiji Mojang Keur Nyesep. Sesuai dengan gambarnya, jadi ini judulnya dapat diartikan sebagai satu wanita sedang merokok, guys. Nyesep itu merokok. Kita bisa lihat di tangan kirinya itu ada rokok, guys. Jadi masyarakat dulu sudah merokok dan tidak mengenal wanita ataupun pria, guys. Ini tidak terlalu tua. Biasanya nenek-nenek yang suka merokok itu, namun ini seperti masih gadis atau masih ibu-ibu, namun tidak terlalu tua. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Imah Panggung di Hiji Kampung, atau dapat diartikan suatu rumah panggung di suatu desa. Nah, imah panggung atau rumah panggung ini merupakan rumah khas orang Sunda atau rumah adat. Ini banyak sekali mempunyai fungsi, terutama menghindari banjir, guys, karena rumah itu tidak langsung menapak ke tanah, tapi ada space-nya gitu. Jadi gempungan ini memiliki arti pertemuan atau adanya kegiatan. Nah, kalau di sini gempungan di desa berarti ada pertemuan atau ada kegiatan di desa. Tidak hanya di desa, bisa di misalkan gempungan di buruan atau di halaman rumah, dan banyak sekali gempungan-gempungan lainnya. Nah, gempungan ini juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memaksimalkan pelayanan gitu, guys. Oke, kita ke foto selanjutnya. Nah, dan di sini ada foto dengan judul Milih Lurah, atau ini keadaan di mana warga masyarakat Sumedang yang entah di mana di judul tidak disebutkan sedang melakukan pemilihan kepala desa, guys, sekarang. Nah, jadi kalau sekarang ini mungkin yang ada di depan yang lagi duduk itu mungkin calon-calon kepala desanya sedang menyampaikan misi-misi kepada masyarakat yang lagi duduk. Nah, ini yang lagi duduk mungkin masyarakat yang sedang mendengarkan. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Mintonkeun Rupa-rupa Ikat, atau dapat diartikan menampilkan
atau memperlihatkan bermacam-macam ikat atau penutup kepala. Nah, ini modelnya itu berbeda-beda, bisa dilihat di gambar. Jadi ini merupakan salah satu ciri khas dari orang Sunda tempo dulu yang sering memakai tutup kepala yang disebut ikat. Selanjutnya, ini ada foto dengan judul Tukang Rujak Harepeun Tukang Cukur. Jadi, di sini dapat diartikan ada tukang rujak yang sedang berjualan di depan tukang cukur guys, di depan barbershop. Kalau sekarang mungkin di depan barbershop itu yang jualan boba-boba kayak gitu guys. Nah, ini merupakan pemandangan tempo dulu di mana ada bangunan dari bilik bambu, dan di sana di dalamnya itu yang putih itu adalah kain untuk menutupi yang dicukur guys. Nah, di depannya itu ada yang jualan rujak kalau sesuai judul, tapi kayaknya ini beda-beda guys yang jualannya, jadi tidak hanya jualan rujak. Oke, selanjutnya di sini ada foto dengan judul Ngadegkeun Hiji Imah. Nah, ini dapat diartikan sebagai membangun suatu rumah. Kita lihat di sini ada beberapa orang pria yang sedang bekerja sama dalam membangun rumah tempo dulu guys, yang kebanyakan itu dari kayu atau dari bambu, dan juga tidak bertembok, namun dindingnya itu dari bilik atau dari anyaman bambu. Selanjutnya, ini ada foto dengan judul Talaga Cipantenen atau telaga di suatu daerah yang bernama Cipantenen. Kebanyakan masyarakat tempo dulu itu tidak mempunyai WC guys. Jadi kebanyakan kalau nggak ke sungai ya ke talaga atau ke sumber mata air lainnya. Nah, Cipantenen ini sampai sekarang pun terkenal dengan wisata airnya guys. Di Sumedang itu di Kecamatan Cimalaka. Selanjutnya di sini ada foto dengan judul Ngaduk Kuda di Tanjung Sari. Harusnya judulnya itu Ngabalapkeun Kuda atau Balap Kuda. Jadi ngadu kuda di Tanjung Sari ini merupakan perlombaan balap kuda guys sebenarnya. Dan pacuan kuda di Sumedang tidak hanya di Tanjung Sari, tapi juga ada di Alam Sari di dekat pusat kota Sumedang guys. Selanjutnya ini masih di Tanjung Sari. Jadi kayaknya dulu di Sumedang Tanjung Sari itu terkenal dengan kudanya guys. Di sini kayak seperti di lapang atau entah di alun-alun, di belakangnya seperti masjid. Mungkin ya ini di alun-alun Tanjung Sari tempo dulu. Di belakangnya seperti Gunung Manglayang itu. Di sini ada judul Tempat Macekeun Kuda di Kawadanaan Tanjung Sari. Jadi tempat macekeun tuh tempat mengawinkan kuda. Jadi supaya si kudanya berkembang biak atau menghasilkan keturunan, jadi dikawinkan di sini. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Pintonan Tarawangsa. Pintonan ini adalah penampilan. Jadi ini adalah suatu penampilan seni Tarawangsa dari Sumedang, dan terkenal itu dari Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Dari dulu sampai sekarang itu masih tetap eksis dan masih tetap dilestarikan oleh orang Rancakalong guys. Oke guys, kita ke foto selanjutnya guys. Nah, di sini ada foto
Hajat Numbas. Jadi di buku ini ada Hajat Numbas. Hajat Numbas ini dapat diartikan sebuah perayaan atau hadiah ke pengantin perempuan guys, yang telah menjaga kesuciannya atau mungkin keperawanannya sampai ke akad nikah. Selanjutnya, ini ada foto dengan judul seserahan. Nah, jadi ini seperti iring-iringan pengantin guys. Jadi mau mengadakan pernikahan. Tapi di sini sungguh sangat ramai sekali guys. Kayaknya ini satu kampung dan juga memakai kereta naga. Nah, mungkin dulu memang adatnya seperti itu di Kabupaten Sumedang. Selanjutnya, ini ada foto dengan judul ngawayang di buruan atau berwayang di halaman rumah guys. Nah, jadi ini ada sekelompok orang yang sedang memainkan wayang di halaman rumah dan diiringi dengan musik. Sepertinya ini musik gamelan guys. Oke, next. Di sini ada foto dengan judul Keur Ninun Kain. Jadi ada satu wanita sedang duduk dan menenun kain dengan menggunakan alat tenun tradisional. Di sini ada juga foto dengan judul Ninun Kain Sutra. Jadi menenun kain sutra. Selanjutnya ada juga foto dengan judul Ninun Sarung atau menenun sarung guys. Jadi sejak dulu ini banyak juga ya guys masyarakat Sumedang yang menenun, baik itu kain, sutra maupun sarung guys. Nah, selanjutnya ini ada foto dengan judul Nu Dagang Kain. Mungkin ini kain yang tadi dibuat dan juga dijual atau dipasarkan guys, dengan cara dibawa di teng-teng, berjalan kaki dan ditawarkan. Di sini ada dua orang wanita, yang satu membawa kainnya dan yang satu itu memegang payung tradisional tempo dulu, mungkin agar tidak kepanasan guys. Selanjutnya ada foto beberapa orang dan di sini judulnya Nyieun Gondewa jeung Jamparing. Gondewa dan Jamparing ini adalah panah dan busur panah. Jadi mungkin masyarakat tempo dulu ini sebagai alat keamanan atau untuk berburu. Nah, selanjutnya ini masih soal panah dengan judul Macakan Jamparing atau mencoba panah guys. Jadi mungkin panah yang tadi udah dibuat itu dicoba oleh orang tua ini guys, oleh kakek ini. Dia itu lagi duduk seperti di lahan kosong atau entah di sawah dan lagi membentangkan panahnya guys. Selanjutnya ini ada foto orang banyak lagi duduk di suatu lahan dan foto ini berjudul Sayembara Mentangkeun Jamparing atau dapat diartikan perlombaan membentangkan panah guys. Dan saya rasa sayembara membentangkan panah ini sekarang saya sudah jarang mendengar, atau kalaupun ada entah di daerah mana, saya kurang mengetahui. Apakah di Sumedang masih ada yang melestarikan kebudayaan ini guys?
Selanjutnya, ini ada foto orang lagi naik ke, disebutnya itu mungkin taraje atau tangga dari bambu guys. Nah, nyadap ini, dalam foto ini judulnya nyadap. Jadi nyadap ini adalah kegiatan mengambil lahang guys. Nah, lahang ini adalah sebuah cairan dari pohon kawung. Nah, ini pohon kawung seperti pohon kelapa, dan biasanya si daunnya itu bisa digunakan, bukan daunnya tapi batang daun itu dapat diolah menjadi lidi guys, sapu lidi, dan dapat dijual. Nah, lahang ini dapat juga diolah menjadi gula guys, gula aren. Nah, ini selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, ini lagi mengolah atau lagi membuat gula guys, gula kawung. Ini judulnya nyieun gula kawung atau membuat gula kawung. Gula kawung ini adalah gula merah guys, atau gula Jawa. Selanjutnya, ini ada foto tukang bedil di Cikeruh. Nah, ini sesuai dengan judulnya, ini adalah toko senjata guys. Kayaknya senjata angin untuk berburu atau untuk jaga-jaga entah. Tapi ini ada di daerah Cikeruh, Jatinangor. Selanjutnya ada foto dengan judul tukang seeng. Nah, ini membuat barang-barang atau peralatan rumah tangga itu dari seeng atau dari seng. Banyak sekali seperti kita bisa lihat. Banyak sekali barang yang ada di belakang sana guys, tapi tidak terlalu jelas dan saya tidak mengetahui apa saja itu yang ada di belakang. Namun yang ini, yang di depan ini adalah yang bulatnya itu. Dulu waktu saya masih kecil di rumah nenek saya, masak nasi itu menggunakan hawu atau tungku api, dan itu adalah alat untuk menanak nasinya, membuat nasinya guys. Selanjutnya, ini adalah foto dengan judul paledang, dalam kurung tukang nyieun barang tina tembaga. Dapat diartikan ini adalah sekelompok orang yang disebut paledang, atau orang yang suka membuat barang dari tembaga guys. Selanjutnya, ini ada foto dengan judul nyieun bilik atau membuat anyaman bambu. Jadi masyarakat tempo dulu itu memanfaatkan sumber daya alam, khususnya bambu, itu untuk membuat anyaman bambu sebagai bahan baku dinding rumah guys. Jadi seperti yang saya katakan tadi, rumah tempo dulu itu rumah panggung dan masih menggunakan bambu dan juga kayu kebanyakan, tidak ada tembok. Batu mungkin ada, tapi tidak banyak. Nah, seperti yang kita bisa lihat, ini sepertinya untuk rumah guys, soalnya ukuran bilik atau anyaman bambunya itu cukup besar. Selanjutnya, ini ada foto dengan judul nyieun kenteng. Nah, jadi ini adalah masyarakat di Sumedang banyak sekali yang sedang berkumpul dan membuat kenteng atau memproduksi kenteng guys. Jadi rumah tempo dulu sudah ada yang menggunakan kenteng, namun ada juga yang menggunakan biasanya daun kelapa, daun kawung, atau jerami guys. Selanjutnya, nah ini
ada foto dengan judul Moe Pare atau sedang menjemur padi. Jadi si padi itu sebelum menjadi beras, setelah panen itu dijemur dulu ke penggilingan padi, digiling, setelah itu menjadi beras. Dan ini tidak menggunakan terpal plastik, tapi menggunakan terpal atau alasnya itu menggunakan bilik kembali atau anyaman bambu guys. Dan itu adalah foto dari para petani guys, penyangga tatanan negara Indonesia. Petani itu Soekarno bilangnya seperti itu guys. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Nyieun Oncom. Jadi masyarakat Sumedang tempo dulu yang memproduksi oncom. Mungkin sampai sekarang juga masih ada. Nah, ini ada beberapa orang dan juga ada wanita yang sedang bekerja mengolah oncom. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Pabrik Tipung. Nah, seperti dengan judulnya, ini adalah suasana pabrik tepung di Sumedang pada zaman dulu guys. Banyak sekali orang di sana. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Nyieun Minyak atau sedang membuat minyak. Ini ada beberapa orang, ada cewek, ada cowok, dan cowoknya itu hanya menggunakan bawahan atau celana atau sarung, dan si wanitanya itu ada juga yang topless atau tidak menggunakan atasan tapi menggunakan samping. Nah, emang zaman dulu hal-hal kayak gini tuh udah biasa. Mungkin panas guys dalam membuat minyak, jadi hanya menggunakan samping. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Lawang Pemakaman Gunung Puyuh. Nah, di sini ada dua orang yang sedang berfoto, dan ini adalah sebuah kawasan pemakaman guys. Seperti judulnya, ini adalah foto jalan menuju ke pemakaman Gunung Puyuh. Pemakaman ini cukup terkenal guys di Kabupaten Sumedang, dan mungkin dua orang ini penjaga atau kuncinya guys. Saya tidak tahu. Selanjutnya, nah ini adalah foto keayaan atau keadaan di makam keramat Gunung Puyuh. Kalau tadi itu gerbangnya, lawangnya. Nah, ini adalah keadaan di pemakamannya guys. Nah, dan di sini itu yang seperti di awal diceritakan, di sini merupakan tempat dimakamkannya pahlawan nasional Cut Nyadin yang wafat di Sumedang. Ini ada foto dengan judul Makam Keramat Pasarean. Nah, dan kebanyakan yang dimakamkan di makam ini, di pemakaman ini, adalah leluhur kerajaan Sumedang Larang seperti Pangeran Santri dan keluarganya. Nah, Pangeran Santri ini adalah orang yang berjasa dalam mengembangkan agama Islam di Kabupaten Sumedang dan juga di wilayah Jawa Barat. Selanjutnya, ini adalah foto makam keramat di puncak Gunung Tampomas. Nah, makam keramat ini dari dulu sampai sekarang pun, jika kalian muncak ke Tampomas, itu tempat yang biasa kalian gunakan untuk ngecamp kan, jarang ada pohon. Nah, jika kalian berjalan sedikit ke arah yang banyak pepohonan, di sana itu ada makam keramat guys. Masih ada masyarakat yang ziarah
dan juga menaruh sesajen di sana. Jika kalian coba searching di Google tentang Gunung Tampomas adalah gunung yang terkenal di Kabupaten Sumedang karena tidak jauh dari pusat kota, tepatnya di Kecamatan Cimalaka. Nah, ini merupakan gunung berapi, guys. Oleh karenanya, di Sumedang ada beberapa pemandian air panas seperti di Buah Dua dan juga di Conggeang. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Jalan di Cimalaka Ngajugjug Pabrik Sereh, atau ini jalan di Kecamatan Cimalaka menuju Pabrik Sereh, guys. Selanjutnya ini ada foto Jalan Cadas Pangeran. Nah, ini merupakan Jalan Cadas Pangeran tempo dulu, guys, yang dibuat membelah hutan, guys. Nah, ini masih Jalan Cadas Pangeran dilihat dari sudut yang lain. Nah, Jalan Cadas Pangeran ini ada dua, jalan yang di atas Jalan Cadas Pangerannya yang hanya muat satu mobil, dan yang di bawah yang biasa kita gunakan mau ke Bandung dari Sumedang, atau dari Bandung mau ke Sumedang, ataupun mau ke Cirebon, guys. Pasti melewati Cadas Pangeran. Ya, Cadas Pangeran ini sering diartikan sebagai nyadas ka pangeran atau yakin ke Sang Maha Pencipta, guys. Selanjutnya ini ada foto dengan judul Sasak Kereta Api di Wewengkon Cikuda Jatinangor. Nah, ini merupakan jembatan kereta api yang digunakan oleh pemerintah Belanda dalam mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan atau hasil panen dari Sumedang ke daerah Bandung. Nah, dan jembatan ini masih ada hingga sekarang, namun keretanya sudah tidak aktif dan beralih fungsi, guys, menjadi spot selfie. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya.